Shalom, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, hari yang penuh dengan sukacita, biarlah kita juga semakin mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, saya membaca artikel, ada penelitian bahwa ada banyak orang mengalami cemas. Ada banyak orang mengalami depresi. Ada banyak orang mengalami trauma karena hal-hal yang dialami hari-hari ini oleh karena situasi yang tidak mudah. Kita masih ada pada masa-masa pandemi dan semuanya kita terus berjuang untuk boleh mengalami Tuhan yang luar biasa itu, kita melewatinya, setiap persoalan pandemi yang boleh kita hadapi hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini, saya rindu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Berbahagialah orang yang murah hati. Tuhan senantiasa menyampaikan pengharapan yang baru kepada kita. Jadi berbahagialah setiap umatnya. Berbahagialah gereja Tuhan. Berbahagialah kita yang terus ada di dalam Dia, Bapak Ibu Saudaraku. Juga dia katakan berbahagialah kau yang mengalami aniaya oleh karena aku. Nah, senantiasa Allah menyampaikan berbahagialah. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Ya. Kemudian juga kalau kita baca, kalau kita di ibadah penghiburan atau ibadah pemakaman disampaikan, berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan. Wow. Artinya bahwa di dalam Tuhan ada kebahagiaan, amin. Di dalam Tuhan itu kita mengalami berbahagia, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi jangan sampai anak-anak Tuhan tertipu dengan kondisi hari-hari ini yang menghilangkan kebahagiaan yang semestinya itu adalah milik anak-anak Allah. Dan kita adalah anak-anak Allah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah yang memiliki kebahagiaan itu. Nah, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Ya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, disampaikan berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, jadi Tuhan Yesus sampaikan kepada kita berbahagia dalam segala situasi, dalam segala keadaan yang kita alami hari-hari ini, saudaraku. Setiap kita tetaplah terus boleh berbahagia. Apapun itu situasinya, apapun yang kita alami hari-hari ini. Karena demikianlah yang Allah mau dan Allah rindu untuk kita alami dan itu disediakan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa itu murah hati? Nah, yang pertama, saudaraku, orang yang murah hati itu penuh dengan belas kasihan dan rasa iba terhadap orang yang menderita, baik karena dosa maupun karena duka cita. Jadi disampaikan bahwa orang yang murah hati itu penuh dengan belas kasihan. Ada perasaan iba terhadap orang yang menderita, orang yang mengalami duka cita, orang yang mengalami kesengsaraan.
orang yang berdosa, kita melihat orang-orang yang melakukan dosa, itu kita akan muncul belas kasihan Allah. Itu tandanya kita adalah orang-orang yang murah hati. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kita akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang murah hati ini ketika kita melihat firman Tuhan secara lengkap, karena firman Tuhan di bagian lain itu akan menjelaskan kepada kita bagian-bagian tertentu yang menjadi pertanyaan kita untuk kita dalami. Nah, ketika kita mau mengerti lebih dalam tentang murah hati, kita akan melihat ayat firman Tuhan yang lain yang itu memberikan penjelasan kepada kita apa itu murah hati. Kita bisa melihat dalam kisah orang Samaria yang murah hati, satu perikop di dalam kitab Lukas pasal yang ke-10. Di sana diceritakan bahwa ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ada seorang yang sedang mengalami perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Namun di tengah perjalanan, ia ketemu dengan penyamun-penyamun, dia dipukul, dia dirampok, diambil semua miliknya, dan kemudian ditinggal begitu saja dalam keadaan setengah mati. Jadi orang yang dirampok ini, saudaraku, bukan hanya diambil harta miliknya, tetapi juga dipukuli. Sampai dikatakan dia mengalami keadaan setengah mati. Wah, jadi mungkin luka-lukanya berat ya Bapak Ibu Saudaraku. Sampai dikatakan itu. Kemudian ada imam yang lewat. Ya. Imam lewat namun melihat orang yang menderita itu, dia mengambil jalan di seberangnya. Ya. Dia tidak menemui orang yang menderita itu, tetapi dia mengambil jalan seberangnya, saudaraku. Kemudian ada orang Lewi. Kemudian juga hal yang sama dia lakukan. Dia tidak menghampiri orang yang menderita itu, namun dia juga mengambil jalur di seberang. Jadi kalau dia ada sebelah sini, dia mengambil sebelah sini. Artinya melewati begitu saja. Tidak ada kemurahan hati di dalam hidupnya untuk dia menolong orang yang menderita tersebut. Ya. Kemudian ada orang Samaria. Dalam perjalanan itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayat firman Tuhan menyebutkan demikian. Dia tergerak dengan belas kasihan. Kemudian dia mendatangi orang yang setengah mati itu, kemudian membalut luka-lukanya, menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian dia membawa ke penginapan dan merawatnya. Luar biasa, saudaraku. Apa yang bisa kita lihat dari perkara ini, saudaraku? Bahwa orang yang murah hati itu bukan hanya diperkatakan, namun dikerjakan. Murah hati bukan hanya disimpan, tetapi sebuah tindakan nyata yang dikerjakan untuk membawa orang-orang yang terluka, untuk mengobati orang-orang yang terluka hatinya atau sakit hatinya. Kita mendatangi mereka dan mengobatinya. Kita mendoakan mereka. Itulah orang-orang yang murah hati. Amin, saudaraku. Tidak peduli statusnya. Entah imam atau keturunan yang kebangsaan yang besar gitu ya. Misalnya kalau orang Jawa itu ningrat gitu ya. Atau memang yang ditetapkan sedemikian rupa gitu. Lewi ini kan orang-orang yang ditunjuk untuk menjadi imam gitu kan. Nah, tetapi yang terjadi yang menolong siapa? Orang Samaria. Ini mengilustrasikan kepada kita orang Samaria pada zaman itu bagi bangsa Yahudi adalah orang kafir gitu. Jadi bangsa Yahudi ini menyebut Samaria ini sebagai orang-orang kafir, saudaraku. Namun mereka mengerjakan itu.
dia menyatakan belas kasihannya. Dia melakukan bahwa hidupnya dipenuhi dengan kemurahan. Ada murah hati di dalam hidupnya dan mengerjakan itu, saudaraku. Nah, kita lihat juga gambaran yang lain untuk kita lebih jelas lagi apa itu murah hati. Kita akan lihat perumpamaan tentang pengampunan di dalam kitab Matius pasal 18. Ya, Tuhan Yesus menceritakan tentang perumpamaan ini. Ada seorang raja yang memanggil hamba-hambanya. Dan kemudian mengadakan perhitungan. Ada hambanya yang berhutang 10.000 talenta. Ya. 10.000 talenta itu, kalau kita lihat, 1 talenta itu 6.000 dinar. 1 dinar itu diterjemahkan sebagai upah 1 hari orang bekerja. Jadi kalau 1 talenta itu 6.000 dinar, kalau dia punya hutang 10.000 talenta, berarti dia memiliki hutang 60 juta dinar. Wow, 60 juta bekerja setiap hari, 60 juta hari baru bisa melunasi hutang-hutangnya. Sampai kemudian anak istrinya dan segala miliknya itu dijual untuk membayar hutangnya. Artinya dia tidak punya kemampuan untuk melunasi hutangnya. Tetapi raja ini penuh dengan belas kasihan, dia tergerak oleh belas kasihan kepada hamba itu dan kemudian membebaskan hutangnya. Dia menghapuskan hutangnya. Dia menerima belas kasihan, dia menerima kemurahan hati dari rajanya. Tapi apa yang dilakukan ketika dia keluar, dia bertemu dengan hamba lain, temannya yang berhutang 100 dinar. Tetapi ketika dia menagih dan temannya tidak bisa membayarnya, kemudian dia berusaha mencekik kawannya, kemudian supaya dia membayar hutangnya dan kemudian memasukkan penjara sampai dia melunasi hutangnya. Satu ironi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dia menerima pembebasan, penghapusan hutang 60 juta dinar. Namun ketika ada temannya yang berhutang kepada dia 100 dinar saja, dia tidak mau merelakan. Dan ini memberikan gambaran kepada kita supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku, kita ini memiliki kemurahan hati. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, maka sepantasnya kita juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita mengalami kasih karunia daripada Tuhan, maka kita boleh bermurah hati kepada orang lain. Bermurah hati kepada pasangannya, kepada anggota keluarganya. Ada banyak juga konflik di dalam rumah tangga. Karena apa? Tidak menyadari bahwa dirinya sudah mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Sehingga ketika pasangannya bersalah, dia tidak mau mengampuni. Dia tidak mau memaafkan. Tapi pengennya adalah menghukum dia. Pengennya adalah menghakimi pasangannya. Dan itu menimbulkan konflik, itu menjadikan perpecahan dalam keluarga. Pada saat ini Bapak Ibu Saudaraku mendengar kebenaran firman Tuhan, akhiri permasalahan keluarga, konflik saudara di rumah tangga dengan melepaskan pengampunan kepada pasangan kita, melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Artinya saudaraku, kita sudah menerima kemurahan daripada Tuhan itu. Bukan karena kita tidak punya, kemudian kita diminta memberi. Bukan. Tuhan sudah memberikan kemurahan itu kepada kita. Dan kemudian Tuhan rindu kita juga menyatakan kemurahan hati kita itu kepada orang lain. Kepada kekasih-kekasih hati kita. Kepada anggota keluarga kita.
kepada siapapun yang kita temui. Kita boleh mengimpartasikan kasih Allah, kita boleh menyampaikan kemurahan hati Allah melalui hidup kita ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita terus mari belajar menyatakan kemurahan hati di dalam hidup kita kepada banyak orang. Yang kedua, saudaraku, apa itu murah hati? Orang yang murah hati itu sungguh ingin mengurangi penderitaan itu dengan menuntun orang itu kepada Kristus, sehingga ia dapat menerima kasih karunia dan pertolongan Allah. Lihat Bapak Ibu Saudaraku, bahwa orang yang murah hati itu dia rindu mengurangi penderitaan orang yang mengalami penderitaan itu dan membawanya kepada Allah, kepada Tuhan Yesus. Jadi bukan hanya sekedar menolong, tetapi juga kita harus membawa orang yang mengalami penderitaan itu kepada Tuhan Yesus. Karena dialah yang sanggup mengerjakan secara sempurna untuk menolong orang-orang yang sedang menderita. Kita punya banyak keterbatasan, Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin keuangan kita terbatas, mungkin waktu kita terbatas, mungkin juga fasilitas kita terbatas. Tetapi kita punya Tuhan yang besar, yang tidak terbatas, yang sanggup menolong orang itu untuk dia mengalami kelegaan, mengalami kesembuhan, mengalami kebahagiaan yang daripada Tuhan. Jadi kita perlu bawa mereka kepada Tuhan Yesus. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Petrus, saudaraku. Ketika dia ada di bait Allah, dan kemudian ada orang yang lumpuh, dia dipenuhi dengan belas kasihan Allah. Lalu dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Emas dan perak aku tidak punya, namun apa yang aku punya, aku berikan kepadamu." Apa yang diberikan oleh Rasul Petrus, apa yang dimiliki oleh Rasul Petrus, dia memiliki Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Dia memiliki Tuhan Yesus di dalam hatinya. Dan itulah yang diberikan kepada orang lumpuh itu. Sehingga dia berkata, bangkit dan berjalanlah. Saudaraku, ketika seseorang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, dia akan mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Pergumulannya ada pertolongan Tuhan yang luar biasa untuk dia mengalaminya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari kita bawa orang-orang di sekitar kita yang sedang menderita hari-hari ini, yang sedang cemas, yang sedang depresi, yang sedang trauma. Mari kita bawa kepada Tuhan untuk mengalami kuasa dan kasih Tuhan. Apa yang dialami orang lumpuh itu setelah sembuh? Dia mengikuti Petrus. Dia selalu mendengarkan pengajaran-pengajaran Rasul Petrus. Dan itu menjadi perhatian bagi kota itu. Dan melalui orang lumpuh itu yang sudah disembuhkan oleh kuasa Tuhan, banyak orang di kota itu mendengar Injil. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari waktu-waktu ini dalam segala keadaan terus kita menyampaikan Injil kepada banyak orang di sekitar kita. Kita adalah orang-orang yang murah hati. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kemurahan hati kita bisa nyatakan ketika kita boleh memberitakan Injil kepada banyak orang. Mereka menjadi selamat, tidak lagi binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari beberapa yang kita bahas pada pagi hari ini, orang yang murah hati itu penuh dengan belas kasihan.
dan rasa iba terhadap orang yang menderita, baik karena dosa maupun karena duka cita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar bahwa orang yang murah hati itu sungguh ingin mengurangi penderitaan itu dengan menuntun orang itu kepada Kristus, sehingga ia dapat menerima kasih karunia dan pertolongan Allah. Dan firman Tuhan tadi yang sudah kita baca berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bukan hanya orang lain, saudaraku, yang kita bawa kepada Tuhan, tetapi juga anggota keluarga kita, anak-anak kita. Mari kita bawa kepada Tuhan. Kita ajarkan doa bersama-sama, kita ajarkan belajar firman Tuhan, kita beritakan Injil kepada anak-anak kita. Sudahkah kita hari-hari ini mengajarkan itu kepada mereka, supaya mereka menjadi selamat, supaya mereka bertumbuh imannya, untuk kita bawa mereka dalam doa, mengajak mereka berdoa, mengajak mereka untuk bergiat dalam membaca firman Tuhan. Juga kita mengajak mereka, kita juga memberitakan Injil kepada mereka secara pribadi. Saudaraku, mari kita kerjakan, bukan hanya di luar, tetapi di keluarga kita hari-hari ini, supaya gereja Tuhan makin kuat, teguh, dan terus bertumbuh. Itu pula yang menjadi doa Bapak Presiden dengan hari kemerdekaan di bulan Agustus itu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Demikian juga biar itu menjadi satu kata-kata profetik bagi gereja Tuhan, bahwa gereja Tuhan harus tangguh. Gereja Tuhan juga terus bertumbuh dalam segala sesuatu yang baik, dan kerohaniannya semakin luar biasa di dalam Tuhan.